Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sudah memasuki hari Selasa 26 Agustus 2025. Kembali saya menemani saudara dalam renungan malam sebelum saudara tidur dan beristirahat. Sekali lagi saya mengingatkan, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan kepada orang lain, forward kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka pun diberkati. Dan kalau saudara belum subscribe kepada channel GB Immanuel di YouTube atau di sosial media lainnya, silakan subscribe, sehingga saudara tidak miss pelayanan kami, untuk kami sama-sama bisa berguna, membangun tubuh Kristus, saling sama-sama memberikan informasi dan pengetahuan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini sekali lagi sepanjang bulan Agustus kita belajar mengenai keluarga Kristen, dan kita sudah sampai kepada tugas seorang istri. Kemarin kita sudah belajar mengenai tugas istri yang menjadi penolong bagi suaminya, sehingga kekurangan dari suami bisa dilengkapi oleh istri. Yang kedua, kita akan belajar mengenai fungsi yang penting juga di dalam kehidupan keluarga bagi seorang istri, yaitu tugas istri tunduk terhadap suami. Kita membaca dalam ayat hafalan kita dalam Kolose 3 ayat 18 yang berbunyi demikian, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Dan ayat paralelnya tentunya ada di dalam Efesus 5 ayat 22. Di sana dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Seperti apakah ketertundukan seorang istri terhadap suami? Ketertundukannya sama seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah wakil Tuhan di dalam keluarganya, karena suami adalah kepala istri atau kepala keluarga. Sehingga istri harus tunduk kepada suami, respect kepadanya, memberikan support dan menolong secara penuh, sehingga suami bisa berfungsi menjadi pemimpin yang Tuhan kehendaki. Lalu di dalam ayat 24 dikatakan, "Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Itu berarti ketertundukan seorang istri sama seperti gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua orang percaya tunduk kepada kepemimpinan dan otoritas Kristus. Demikianlah tugas yang harus dilakukan oleh seorang istri. Bila tugas ini dilalaikan, maka problem pasti akan terjadi. Karena kodrat suami menjadi pemimpin, ia akan memberontak bila istrinya berusaha mengambil kepemimpinan di dalam keluarga. Bila suami memberontak, lalu istri juga keras kepala dan tetap mau memimpin, maka kehancuran sudah ada di ambang pintu. Ini yang menjadi problem dalam banyak keluarga-keluarga, baik itu bukan orang percaya ataupun orang percaya. Saat wanita tidak menyadari kodrat dan panggilannya sebagai istri sesuai pola firman Tuhan dan melanggar firman Tuhan, maka keutuhan keluarga menjadi ancamannya. Bukan hanya itu saja, ini akan menjadi pattern atau pola yang akan dituruti oleh anak-anakmu, anak-anak kita. Anak-anak kita akan menjadi suami dan istri suatu hari kelak, dan mereka akan menjadi suami dan istri yang baik bila dia melihat contoh dan teladan dari papa mamanya. Apakah papanya berfungsi sebagai suami yang baik, sebagai pemimpin, atau mamanya berfungsi sebagai penolong dan tunduk kepada suaminya. Saat mereka melihat itu dengan mata kepala mereka, maka suatu hari kelak mereka menikah. Kalau mereka wanita, mereka akan menjadi istri yang tunduk dan menolong suaminya. Kalau anak kita pria, dia akan menjadi suami yang kuat dan memimpin keluarganya dengan baik. Kata segala sesuatu, tunduk segala sesuatu, tentunya harus dibatasi dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau suami menganjurkan atau menyuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, saudara harus berani mengatakan tidak kepada suami saudara.
Misalnya, suami saudara melarang melarang engkau sebagai istri untuk beribadah ke gereja, saudara harus lebih taat kepada Tuhan dan saudara tetap harus beribadah ke gereja. Tentunya setelah saudara melakukan seluruh tugas-tugas pekerjaan. Saudara ngomong dengan suami saudara dengan kasih, maaf, saya harus ke gereja, saya sudah membereskan seluruh kehidupan keluarga, saya sudah menyiapkan kamu makan, dan lain sebagainya. Anak-anak juga saya bawa untuk ke sekolah minggu. Kalau kamu tidak mau beribadah, tidak apa-apa, tapi saya harus beribadah. Saat istri strong seperti ini, maka dia menjadi teladan juga bagi suaminya. Yang terpenting, suami perlu respect, suami perlu pujian, suami perlu recognition, pengakuan dari istrinya sebagai pemimpin. Biarlah kiranya Roh Kudus memampukan para wanita-wanita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menyadari fungsi dan panggilannya sebagai penolong dan sebagai pensupport, serta tunduk kepada suaminya. Dengan kemampuan dari Roh Kudus, tidak ada yang sulit untuk dilakukan. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari apapun juga, termasuk selfishness, keegoisan kita bisa runtuh karena Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Kiranya firman ini mengingatkan kita semua dan menjadikan kita makin dewasa di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Selamat malam, dan God bless you all. Shalom.